Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita haturkan rasa syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Baik nikmat berupa lahir ataupun nikmat berbentuk batin. Nikmat lahir saat ini kita sedang diberi kesehatan, waktu luang, diberi kedudukan, diberi materi, diberi berbagai rezeki yang bisa kita indrai. Nikmat batin yang masing-masing kita bisa mengukurnya adalah keislaman kita, keimanan kita, dan kecenderungan kita ingin menyempurnakan iman dan Islam itu menjadi sebuah ketakwaan. Dan khotib yakin, inilah yang melatar belakangi mengapa kita duduk bersimpuh di tempat ini menyimak khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Karena ini bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika betul ini menjadi ibadah kepadanya, maka setiap menit, setiap detik, setiap kedipan napas, setiap kedipan mata, dan setiap helaan napas itu adalah bagian dari sedang digugurkannya dosa-dosa kita di saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pun kita sholat 2 rakaat dengan sehusu-husunya. Semoga ini menjadi bagian dari perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita sebagai orang beriman terjaga dalam kebaikan, tetap teguh dalam kebenaran, dan terus menghadirkan hal-hal yang menjadi nilai keadilan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang beriman untuk bisa mengantisipasi keburukan, kezaliman, dan kemungkinan kebatilan sedari dini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni ismum wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyapa kita sebagai insan yang hatinya membenarkan kegoiban, yang lisannya menghaturkan keteguhan, dan amalnya menampakkan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Jika hati, lisan, dan amalnya didasari iman, maka kita akan berusaha keras menjauhi katsiran minadz-dzanni, kebanyakan dari prasangka. Karena Nabi pernah bersabda, pangkal dari setiap dosa adalah prasangka buruk. Bahkan
Apa yang membuat seseorang memiliki keutamaan ibadah? Manakala ia mampu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat disebutkan, di antara sebaik-baiknya ibadah adalah ketika seseorang mampu husnuzon, berprasangka baik. Di ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita piawai menjauhi prasangka buruk, suuzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Bahkan Allah menegaskan sebagian dari prasangka, keyakinan yang buruk itu adalah dosa. Jadi baru jadi keyakinan sudah jadi dosa. Kenapa hadirin kita harus menjauhi prasangka buruk dan menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan menjaga prasangka baik, kita akan condong untuk mendapatkan hal-hal terbaik dalam kehidupan. Dalam dunia modern saat ini, ada orang yang merumuskan tentang bagaimana setiap orang hakikatnya menarik hal yang baik, positif, dan bermanfaat dalam kehidupannya, sebagaimana ia juga menarik hal-hal negatif, buruk, dan tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Dirumuskan sebagai sebuah hukum, the law of attraction, hukum dari ketertarikan. Jika seseorang berpersepsi baik, ia berasumsi baik, ia kemudian menetapkan sebuah kebaikan akan terjadi dalam dirinya, maka biasanya itulah yang akan terjadi pada dirinya. Sebaliknya, jika seseorang punya referensi yang buruk, berpersepsi buruk, berasumsi buruk, dan berkesimpulan buruk, maka itulah pula yang akan terjadi dalam kehidupannya. Jika kita merujuk pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zonni abdi bi." Sungguh aku ini akan mengikuti, membersamai apa yang menjadi zon, prasangka, asumsi, persepsi, konklusi, dan apa yang menjadi ketetapan hambaku terkait denganku. Jadi jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan luar biasa mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk, ragu, tidak percaya diri, pesimis, dan akhirnya takut dan banyak sedih dalam kehidupannya, biasanya ini juga yang membatasi hal-hal baik dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa prasangka buruk ini harus dijauhi? Karena jika seseorang cenderung pada prasangka, asumsi, dan persepsi yang buruk pada seseorang, maka akan ada kecenderungan ia akan mencari pembenaran dari prasangka buruknya. Sehingga dalam ayat tadi Allah berfirman, wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan. Padahal kesalahannya bisa jadi masih asumsi, belum jelas, masih samar. Tapi juga jika sudah dasarnya buruk, maka yang dicari adalah hal-hal yang membenarkan prasangka tersebut. Dan ini sebuah urutan. Jika seseorang berprasangka buruk, ia akan cenderung mencari pembenaran dengan mencari-cari kesalahan, kekurangan, kelemahan dari yang disangka buruk tadi. Jika sudah ditemukan hal-hal yang menjadi kesalahan, kelemahan, dan kekurangan, walaupun masih asumsi, maka syahwat seorang manusia tidak senang jika itu hanya dipendam dalam pikiran, dalam hati saja. Pasti ada keinginan untuk membicarakan. Sehingga hal ketiga yang akan terjadi manakala orang berprasangka buruk, selain ia mencari-cari kesalahan, wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah engkau membicarakan keburukan orang lain satu dengan yang lain, dilarang gibah. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan, kelemahan, keterbatasan, kekurangan seseorang. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, pernah istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apa jadinya jika yang dibicarakan itu apa adanya? Memang ia lemah, memang ia terbatas, memang ia berkulit gelap, memang ia punya kekurangan, dan tidak ada yang diada-adakan." Kemudian Rasul mengatakan, itulah namanya gibah. Itulah namanya membicarakan keburukan orang lain. Dan di ayat ini Allah menegaskan, saking inginnya agar kita tercegah dari gibah, Allah menyebutkan seperti apa dosa gibah itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihil maitan fakarihtumu. Apakah engkau senang, apakah engkau suka jika engkau memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Jadi orang yang gibah diibaratkan seperti seseorang yang mengkonsumsi daging saudaranya, sama-sama manusia, bukan daging segar tapi sudah membusuk. Di zaman baginda Nabi, ada beberapa sahabat datang dan kemudian Rasulullah menyuruh agar sahabat ini keluar.
Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah diilhami, diberi wahyu bahwa orang-orang ini baru saja selesai gibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan ketika di cross check, ternyata di sela-sela gigi orang-orang ini ada daging. Ini adalah hal yang terjadi zaman dahulu, yang mungkin tidak terjadi zaman sekarang. Tapi ini sebagai sebuah hal yang membuat kita harus waspada. Jangan sampai berprasangka buruk, karena akan membawa diri kita untuk mencari-cari kesalahan, dan kita gatal untuk membicarakan keburukan orang. Lalu ditanyakan pada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau apa adanya itu gibah, kalau tidak ada, itu namanya dusta. Dan dusta lebih berat lagi hukumannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari husnuzon ini adalah kita akan tercegah dari rasa takut dan sedih. Karena kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, maha baik, maha kasih, maha sayang, maha memberi, maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui, maha perkasa, maha kaya, maha memberi rizki, dan berbagai maha yang lainnya. Yang kedua, husnuzon akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap prasangka kita bingkai, kita kaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesertaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa membuat kita bisa tetap untuk husnuzon? Pertama, kita menyadari wujudullah, Allah itu ada. Yang kedua, kita memahami ma'iyatullah, Allah itu menyertai. Tidak ada perkara dalam kehidupan kecuali ada kesertaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada takdir Allah yang berlaku atas setiap kejadian. Bahkan tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali itu sudah tercatat dalam kitabnya Allah Lauhul Mahfud, dan itu sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Apalagi keadaan, kejadian, dan hal-hal yang akan berlaku pada kita, itu semuanya pun sudah dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, jika seseorang husnuzon, maka ia akan selamat kelak di akhirat. Karena ia punya prasangka terbaik atas apa yang sudah ia lakukan saat ini. Termasuk nanti kita beribadah, kita husnuzon untuk bisa mengaturkan keikhlasan yang sebaik-baiknya dan ketepatan ibadah sesuai dengan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ini terjadi, bisa jadi kita akan merasakan kedekatan, kita akan menikmati keridhaan, dan kita akan merasakan bahagia sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan setiap sholat sebagai alat ukur untuk mengetahui sehusnuzon apa ia pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholati. Dijadikan puncak bahagia, pusat gembira, ketenteraman hati, kesejukan mataku fisolati, ketika aku sholat. Sholat adalah ekspresi husnuzon terbaik kita kepada Allah Ta'ala. Dimulai dengan takbir, mengagungkannya. Betapa rendah, kecil, tidak ada artinya kita di hadapan Allah Ta'ala yang maha besarnya. Lalu kita ucapkan iftitah, fatihah. Semua bacaan yang kita haturkan, juga gerakan ibadah yang kita tampilkan, itu adalah pengagungan yang harus berkonsekuensi. Betapa rendahnya kita di hadapannya, dan juga disertai dengan kepasrahan. Betapa inginnya kita mendapatkan hal-hal terbaik dalam sholat, sebagaimana baginda Nabi merasakan proses bahagia, sukacita, gembira yang tiada tara. Karena bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala secara langsung tanpa ada perantara. Walaupun nanti kita sholat, bacaannya diwakil oleh imam, tapi keadaan hati kita, sikap terbaik kita di hadapan Allah Ta'ala, kehusuan yang seharusnya kita hadirkan, itu berbanding lurus dengan sebaik apa husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga prasangka baik dalam diri kita dan terjauhkan dari upaya mencari-cari kesalahan, serta tidak sedikit pun kita membicarakan keburukan orang. Dan ini terjadi jika dada kita lapang, maka segala urusan yang terkait dengan kebaikan orang akan mudah kita deteksi. Dan jika itu terjadi, maka kita lebih senang melihat kelebihan, melihat jasa baik, melihat manfaat dan hal positif pada orang lain. Dan ini terjadi karena rahmat Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum.
Alhamdulillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jikalau ada insan yang paling dahsyat husnuzonnya kepada Allah Ta'ala, maka insan terbaik itu tiada lain tiada bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ekspresi husnuzon beliau senantiasa dikalibrasi, diluruskan kembali sesuai dengan acuannya, senantiasa distandarisasi, dipola agar sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, dan terus mengalami akselerasi, peningkatan tiada henti. Salah satu teladan yang bisa kita tiru dari baginda Nabi adalah bagaimana husnuzonnya beliau tatkala beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Kita ketahui salat malam yang dilakukan oleh beliau wajib hukumnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Untuk kita hukumnya sunnah. Namun mari kita simak sebaik apa salat yang dilakukan Nabi di waktu malam. Salatnya begitu panjang. Bacaan yang dipilih adalah surat-surat yang panjang, dan itu dilakukan setiap malam. Bahkan jika hadirin pernah menyimak sebuah kajian tentang 24 jam bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan setiap jam itu diceritakan bagaimana menit ke menit Rasulullah melalui setiap jamnya dalam 24 jam. Ternyata beliau sejak jam 11 malam itu sudah bangun. Jam 1 malam itu masih berdiri. Karena perintah Allah, qumil laila illa qalila. Berdiri di waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Dan beliau seringkali tidur di awal waktu, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Beliau di dalam satu riwayat pernah membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Bahkan Ustaz Adi Hidayat pernah meriwayatkan, bukan hanya Al-Baqarah yang 2 juz setengah kurang sedikit, 286 ayat. Beliau setelah membaca Al-Baqarah di 1 rakaat itu melanjutkan ke surat Ali Imran 200 ayat, berlanjut lagi ke surat An-Nisa, nyambung lagi ke surat Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf. 6 surat pertama dibaca di 1 rakaat. Dan ini dilaksanakan setiap malam. Sampai kita mendengar riwayat bahwa kakinya sampai bengkak. Dan kita tahu jika kita lama berdiri, kaki kita terasa pegal karena pembuluh darah menggumpal, dan jika itu terus dilakukan bisa jadi bengkak. Tentu ini sebuah penderitaan, kesulitan, ketidaknyamanan. Namun apa yang kita saksikan, ternyata ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni segala dosa?" Kita meyakini Rasulullah orang pertama yang masuk surga, dan beliau pasti terjamin masuk surga. Lalu kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Beribadah sedemikian rupa pada Rabbmu, padahal dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin. Kita belum ada jaminan surga. Kita belum tentu tidak harus dibersihkan di api neraka. Kalau kita melihat teladan Nabi, seharusnya kita lebih dari itu. Marilah kita simak alasan baginda Nabi. Minimal inilah alasan kita kenapa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin, apa jawaban baginda Nabi? Dan mari kita jadikan ini sebagai dasar, bingkai, prinsip, dan motivasi kita dalam melaksanakan ibadah, sehingga derita, kesulitan, ketidaknyamanan itu nyaris tidak terasa. Beliau berkata, "Afala akunu abdan syakuro." Apa aku tidak pantas untuk menghaturkan, menampilkan, menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Ta'ala? Beliau begitu berterima kasih, begitu ridho, begitu menerima, lapang dada, menghargai segala yang telah Allah berikan. Dan ini terjadi karena husnuzon yang luar biasa dahsyat kepada Allah Ta'ala, sehingga sholatnya didasari rasa syukur. Dan syukur adalah emosi positif yang muncul dari rasa senang, bahagia, sukacita atas apa yang sedang terjadi. Hadirin, mari kita iringi doa kita, tilawah kita, zikir kita, sholat kita dengan latar belakang syukur. Kita menerima sepenuh hati segala hal yang telah Allah tetapkan. Kita gunakan segala nikmat yang telah Allah berikan sesuai kehendaknya. Dan kita meyakini
bahwa usai kebaikan dari syukur yang kita haturkan, Allah berjanji akan memberikan nikmat lebih besar yang sifatnya niscaya, pasti, tidak mungkin tidak. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika syukur dihaturkan, nikmat lebih besar pasti diberikan. Untuk itu hadirin, mari kita tundukkan kepala kita, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar termasuk insan yang pandai menjaga prasangka dalam keadaan sangka yang baik dan jauh dari prasangka yang buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyal ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami ya Allah, karena ia menjadi pokok dan pangkal segala urusan kami, sehingga kami tetap bisa menjaga husnuzon kepadamu ya Allah. Wa aslih lana dunyana, dan perbaiki urusan dunia kami ya Allah, karena disinilah tempat kami menetap saat ini. Jika ada yang sedang sempit, luaskanlah ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sehatkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang keterbatasan, berikanlah keluasan dan kelebihan ya Allah. Wa aslih lana akhiratana, dan ya Allah perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena kesanalah kami akan menuju. Lapangkanlah alam barzah kami kelak ya Allah. Bangkitkan kami dalam keadaan berwajah cerah ya Allah. Ringankan hisab kami di yaumil qiyamah ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka. Jadikan kami termasuk penduduk surga, dan karuniakan kami syafaat baginda Nabi tercinta, dan kami termasuk yang berkesempatan akan menatapmu kelak di surga ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah sisa usia kami menjadi penambah kebaikan dan ketaatan ya Allah, bukan penambah keburukan dan maksiat ya Allah. Dan ya Allah jadikanlah wafat kami menjadi tempat kami beristirahat dari segala keburukan dan dosa ya Allah. Ya Allah perkenankanlah jiwa-jiwa yang hadir di ruangan ini menjadi orang-orang yang kelak saat wafatnya termasuk husnul khotimah ya Allah. Wafatkan dalam keadaan syahid ya Allah. Wafatkan ketika ia sedang taat ya Allah. Wafatkan dalam keadaan tiada kalimat terindah di akhir usianya kecuali kalimat tahlilmu, la ilaha illallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Faqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.